23 Januari tahun 2025, ya beberapa hari yang lalu ditemukan koper merah yang berisi sesuatu yang sangat mengerikan, yang saya pribadi tidak tahu mau berkomentar seperti apa. Namun dengan saking banyaknya informasi yang beredar, saya di sini bukan ingin menyangkut pautkan dengan apa lagi ya teman-teman. Karena semakin banyak data yang saya terima bahwa pelaku ini adalah salah seorang pendekar, bukan pendekar sebenarnya, pesilat lah. Pesilat dari salah satu perguruan yang ada di Indonesia. Saya tidak mau menyebut perguruannya apa, kalian sudah tahu. Seperti ini, seragamnya juga seperti itu. Beliau diinformasikan sebagai ketua. Nah, ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat. Sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak. Faktanya memang yang bersangkutan ini beberapa kali berhubungan dengan korban. Dan hal yang paling mengagetkan yang saya jumpai adalah perguruan bela diri yang beliau ikuti diakui sebagai perguruan yang dinaungi oleh organisasi keagamaan yang sangat banyak pengikutnya di Indonesia. Saya jadi teringat bahwa kasus seperti ini memang sangat marak terjadi di Indonesia, teman-teman. Kasus-kasus seperti ini, yang dimana jangankan orang-orang seperti ini, orang seperti Anto ini, teman-teman. Di bulan Januari ini saja, Heri Pras tidak sempat untuk membahas kasus pencabulan, yang dimana sudah terhitung lebih dari 5 kasus. Di bulan Desember kemarin saya sudah menyatakan, kita lihat di bulan Januari ini, pasti akan ada kasus pencabulan. Bukan saya meramal atau memastikan sesuatu yang belum akan terjadi, karena saya mengetahui apa tanda-tandanya. Seperti hujan, ketika kita melihat mendung, ini pasti akan hujan. Orang seperti itu. Dan ketika saya menyatakan, kita lihat di bulan Januari, pasti akan ada kasus pencabulan. Pasti ada kasus pencabulan. Ini bukan saya menebak masa depan, teman-teman, tetapi melihat tanda-tandanya, ajaran-ajarannya, yang dimana ada kitab-kitab yang mengajarkan tentang seksual kepada remaja, dan akhirnya apa? Merangsang keinginan mereka untuk melakukan seperti itu. Dan akhirnya apa? Dan itu juga merangsang kepada oknum-oknum kiai, ustadz, Gus Habib, dan lain sebagainya. Sehingga di bulan Januari ini sudah terjadi lebih dari 5 kasus. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang kelima ini terjadi 5 hari yang lalu. Saya belum mendapatkan informasinya karena baru di-share oleh netizen kepada saya. Nih Mas Heri, ada kasus pencabulan. Dan pencabulannya tidak wajar. Yaitu asusila dilakukan oleh oknum kiai atau oknum ustadz kepada santri laki-lakinya. Dicabut, disodomi, teman-teman. Pimpinan pondok pesantren di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Pria 52 tahun itu menyerahkan diri setelah kasus pencabulan di ponpesnya mencuat. Ponpesnya digeruduk warga dan seorang guru yang juga pengasuh santri telah diamankan polisi. Dari hasil penyelidikan polisi, modus kedua pelaku dengan berpura-pura meminta pijit oleh para siswanya di sebuah ruangan khusus. Para pelaku mengiming-imingi para korban dengan sejumlah uang hingga diajak pergi berwisata agar korban mau tutup mulut. Guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit. Sejauh ini sudah ada 5 santri yang menjadi korban membuat laporan ke polisi. Kedua pelaku dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Bulan Desember ada juga kasus seperti itu. Bulan Oktober, bulan November, September ada kasus seperti itu, teman-teman. Sekarang ada lagi. Memang saya bukan ingin menyatakan, oh kelompok Salafi itu paling suci, enggak. Tapi sampai detik ini, saya belum menyaksikan adanya kasus-kasus yang sedemikian rupa terjadi di ponpes-ponpes yang berafiliasi NU. Oknum-oknumnya banyak. Terus kenapa di sini saya menyangkut pautkan dengan orang yang sejatinya melakukan tindakan penipuan juga ya. Dia menipu kepada si perempuan itu untuk dinikahi dan lain sebagainya, malah hanya dijadikan teman seperti itu. Kenapa saya menyangkut pautkan? Karena seperti ini, kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Ada oknum Habib mengaku sebagai tabib, mengaku sebagai ahli hikmah. Ya seperti itu modus-modusnya. Ada oknum-oknum seperti ini, teman-teman. Dan sekali lagi orang ini yang dikabarkan sebagai pesilat, keinginannya untuk melakukan mutilasi ini karena dilandasi kecemburuan. Di sini saya ingin meluruskan, teman-teman, saya tidak ingin membela si perempuan, uswatun hasanah. Namanya sudah bagus ya, teman-teman. Uswatun hasanah, panutan yang baik. Namanya panutan terbaik lah begitu. Namun apa? Tidak sebaik itu. Saya di sini mohon maaf kepada netizen yang membela uswatun hasanah. Ya memang si uswatun hasanah ini cantik, teman-teman. Dan profesinya juga bukan profesi yang mulia. Perhatikan kalimat saya, profesi
uswatun hasanah tidak baik untuk dijadikan panutan. Namanya uswatun hasanah, panutan terbaik, tapi profesinya si perempuan tersebut bukanlah terbaik untuk dijadikan panutan. Karena profesinya sebagai LC. Kalian tahu LC apa? LC yang sering diceritakan oleh Miftah. Kulo ditakoni kali mbak-mbak pemandu karaoke. Istilahnya LC. Ladies colak-colek. Ladies colak-colek. Makanya di sini saya tidak ingin membela keduanya. Karena apa? Melihat dari kronologi kejadiannya pun membuat kita miris. Yang pertama, si perempuan ini juga ya memang karena profesinya, untuk gaya hidupnya, kepentingan dirinya dan lain sebagainya. Bahkan katanya yang membuat tragedi ini terjadi karena si perempuan membawa laki-laki lain ke kosnya. Motifnya ini adalah pertama korban ini sakit hati. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Makanya pada saat tanggal 19, pada saat pertemuan di hotel di Kediri, itu memang tersangka sudah menyiapkan uang 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban. Karena sebelumnya memang sudah ada chat-chatan melalui WhatsApp. Dan itu ketahuan. Akhirnya apa? Membuat dia cemburu, sakit hati. Lalu melancarkan aksinya, teman-teman. Ya, sama-sama tidak dapat dibenarkan dari kedua belah sisi. Ketika kita melihat orang tuanya si perempuan, ya malah kasihan, teman-teman. Mungkin dia jadi tulang punggung bagi kedua orang tuanya dengan profesi seperti itu. Ya, saya juga tidak ingin berasa sok suci di sini ya. Karena tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang benar terus. Pasti setiap manusia punya masa lalu, punya masa sekarang, punya masa depan. Tidak ada yang bisa menebak masa depannya dan tidak ada yang bisa menebak masa lalunya. Kecuali dia dan orang-orang yang tahu tentang dirinya. Sebagaimana saya juga punya masa lalu, yang dimana masa lalu saya itu, kalian tahu siapa saya. Saya juga sebelum hijrah seperti ini, saya juga banyak melakukan kelalaian dan lain sebagainya. Saya akui, saya bukan orang suci mulia yang sok-sokan membela agama ini, no. Karena saya belajar dari masa lalu saya, jadi saya harus memperbaiki kehidupan saya dengan membela agama yang hak ini. Cara kita menerapkan bagaimana perintah agama dalam hidup kita. Kembali lagi kepada pembahasan. Saya, teman-teman, dan admin perguruan Silat Garuda Indonesia, beberapa pekan ini ya, baru beberapa pekan, admin perguruan Silat Garuda Indonesia itu diteror oleh beberapa oknum yang mengaku bagian dari komunitas salah satu perguruan seperti ini. Mengaku-ngaku sebagai bagian dari salah satu ormas keagamaan juga di Indonesia, yaitu NU. Ketika ditelusuri, ketika dilihat seperti apa postingannya, ya postingan-postingan anak nakal, teman-teman. Bertato-tato. Postingan kumpul-kumpul laki-laki perempuan nggak tahu itu ngapain. Ada poster-poster Nyi Roro Kidul, poster ular, poster serigala. Apa itu? Ketika ditanyakan apakah kamu NU? Iya, saya NU. Tapi postingannya seperti anak nakal, teman-teman. Dan kita juga saksikan beberapa postingan dari orang-orang NU tersendiri. Seperti joget-jogetan, kumpul-kumpulan laki-laki perempuan di dalam majelis. Itu sudah jadi hal yang lumrah, biasa bagi oknum-oknum gusnya. Diajak joget-joget, jingkrak-jingkrak. Ada, teman-teman. Ya, jadi sebagai suatu kewajaran di kalangan ponpes mereka, di ponpes-ponpes NU terjadi banyak kasus asusila. Bahkan kasus-kasus pembunuhan dan lain sebagainya itu ada, teman-teman. Santri-santri dibakar. Ada seniornya atau orang sepondoknya membakar kawannya, teman-teman. Dibakar. Disiram minyak, dibakar. Katanya bercanda, dibakar. Meninggal. Belum lagi yang aduh ya Allah. Nggak tahu saya mau komentar apa ya. Tindakan kekerasan ketika mereka merokok. Sama salah satu kiai singa, teman-teman. Pokoknya kalau mondok, gak ngerokok, kurang katanya. Diajarkan memang mengerjakan hal makruh itu. Jadi dengan adanya hal-hal seperti ini, meningkatkan kepercayaan diri dengan merokok dan lain sebagainya, sampai angkuh-angkuhan, keras-kerasan. Coba Harry Plus naik ke pencak door. Ngapain naik ke pencak door? Sampai ada yang seperti itu. Saking keselnya dengan Harry Plus, tidak bisa menyanggah dengan dalil. Coba Harry Plus baku hantam di pencak door. Apa?
Bagaimana fatwa dari ulama tentang kegiatan pencador? Misalkan, saya hanya minta fatwa. Bagaimana fatwanya melihat kegiatan seperti itu? Halalkah, bolehkah, atau haram? Saya hanya bertanya, silahkan dijawab. Dan tolong paparkan fatwanya kepada saya. Diancam teman-teman. Admin perguruan Harry Pras diancam kekerasan, diajak berantem teman-teman. Info duel. Harry Pras membahas ilmu di media sosial, diajak berantem. Ketika terciduk pendekar kalian yang seperti ini, apakah akan jadi kebanggaan? Dan pasti pemikiran kalian, coba yang dimutilasi itu Harry Pras. Pasti kalian akan bersorak ria. Harry Pras sudah dimutilasi sama oknum ini. Harry Pras sudah dibunuh. Hebat, akan menjadi kebanggaan bisa membunuh Harry Pras. Khawatir nanti akan ada oknum-oknum yang seperti ini. Karena apa? Ketika saya membahas guru sekumpul, Harry Pras tidak percaya kepada guru sekumpul yang dicium lututnya sama Nabi Muhammad SAW. Ancaman pembunuhan ada teman-teman. Banyak, bahkan mereka tidak segan-segan mengutarakannya di media sosial. Katanya Harry Pras kalau ada di Kalimantan sudah dipenggal, dibunuh, ditebas pakai pedang. Mati Harry Pras teman-teman, gara-gara tidak percaya guru sekumpul dicium lututnya sama Nabi Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Si paling kenceng teriak Wahabi, ternyata fahamnya Khawarij. Mau seenak jidat, ngajak orang ribut, ngajak orang berantem. Kami tahu lokasi kamu latihan di Depok kan? Begitu teman-teman. Seolah-olah ketika tahu lokasi saya ngelatih, lokasi saya latihan, mau digerebek, mau dibunuh, begitu. Dikira saya takut. Yang saya sampaikan ilmu, tapi mau diancam-ancam seperti itu. Tidak akan mundur saya. Karena saya punya media, teman-teman. Satu saja dari antara kalian muncul di hadapan saya siapkan kamera. Agar 1,3 juta netizen yang ada di channel YouTube saya, subscriber saya, langsung menyaksikan seperti apa akhlak kalian, tabiat kalian. Ya. Untuk saat ini, biarkan mereka melihat seperti apa chat-chat kalian. Saya di sini memang sengaja menggunakan algoritma dari kasus mutilasi ini agar apa? Agar kalian yang penasaran kenapa bisa terjadi kasus seperti ini, kenapa menjadi seperti ini, agar kalian mendapatkan edukasi betapa bobroknya suatu pemikiran yang selama ini berkembang. Pemikiran siapa? Ya pemikiran oknum-oknum yang selama ini tertangkap oleh polisi, entah kasus itu kekerasan, entah itu kasus pencabulan, entah kasus sodomi, dan kasus-kasus asusila lainnya di lembaga pendidikan agama. Hati-hati kalian dalam menitipkan anak kalian di pondok-pondok pesantren seperti itu. Hati-hati. Ya, semoga kejadian seperti ini menjadi pembelajaran dan kita sebagai umat muslim bisa mengedukasi umat dan jadikan ini sebagai edukasi. Begitu saja dari saya.